Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Adistia. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dari program studi Pendidikan Dokter Hewan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan bakteri dari mata kuliah Bakteriologi dan Mikrobiologi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Ikut materi akan saya paparkan. Definisi, bakteri adalah salah satu kelompok organisme yang tidak memiliki membran sel atau inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam prokariota yang berukuran relatif kecil dan mikroskopik serta memiliki peran besar dalam kehidupan manusia, baik menguntungkan ataupun merugikan. Pertumbuhan juga dapat didefinisikan sebagai proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Misalnya, kita makhluk makro ini dikatakan tumbuh ketika bertambah tinggi, bertambah besar, ataupun bertambah berat. Pada organisme bersel satu atau bakteri, pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni, ukuran koloni yang semakin besar, ataupun substansi atau massa mikroba dalam koloni tersebut yang semakin banyak. Pertumbuhan pada mikroba diartikan sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Pertumbuhan dari mikroorganisme tergantung dari ketersediaannya air. Bahan-bahan yang terlarut dalam air yang digunakan oleh mikroorganisme untuk membentuk bahan sel dan memperoleh energi adalah bahan makanan. Tuntutan berbagai mikroorganisme yang menyangkut susunan larutan makanan dan persyaratan dari lingkungan tertentu sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, diperkenalkan yang banyak resep untuk membuat media biak untuk mikroorganisme. Pertumbuhan mikroba dalam suatu medium mengalami fase-fase yang berbeda. Berikut ini adalah fase-fase dari pertumbuhan bakteri. Pada kurva berikut, dimulai dari fase lag atau fase penyesuaian, lalu menuju ke fase logaritma atau eksponensial, lalu menuju ke fase stasioner, lalu yang terakhir ada fase kematian. Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari fase-fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada fase lag atau fase penyesuaian. Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologis dari mikroorganisme tersebut pada media sebelumnya. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, maka sel mulai membelah hingga mencapai populasi yang maksimum. Fase ini disebut juga dengan fase logaritma atau fase eksponensial. Pada fase ini tidak ada pertambahan populasi. Sel mengalami perubahan dalam komposisi kimia dan bertambah ukuran. Substansi intraselulernya bertambah. Lalu ada fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan cepat. Setiap sel dalam populasi akan membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Selain itu, derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup. Lalu ada fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sampai dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhannya akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi dikarenakan adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan juga terjadinya akumulasi dari produk toksik, sehingga mengganggu pembelahan sel. Fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi dari bakteri.
Lalu yang terakhir ada fase kematian. Fase kematian adalah fase terakhir pertumbuhan bakteri, di mana fase ini disebabkan oleh peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan bakteri akan mengalami penurunan populasi dan mengakibatkan bakteri mudah mati. Fase ini ditandai dengan berkurangnya nutrisi dalam lingkungan atau media pertumbuhan bakteri, dan toksik yang tidak mendukung atau mengganggu laju pertumbuhan maupun pembelahan sel. Pertumbuhan bakteri tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhannya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada suhu. Sebagian besar bakteri tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. Bakteri digolongkan menjadi 3 bagian besar berdasarkan perbedaan suhu tubuhnya, yaitu yang pertama ada bakteri yang hidup di udara dingin pada suhu 15-20 derajat Celcius yang disebut psikrofilik. Yang kedua, ada bakteri yang hidup di udara bersuhu sedang pada suhu 25 hingga 40 derajat Celcius atau mesofilik. Dan ada bakteri yang hidup di udara panas pada suhu 50 hingga 60 derajat Celcius atau termofilik. Bakteri Streptococcus merupakan bakteri mesofilik yang bisa tumbuh pada suhu 18 hingga 40 derajat Celcius dan tumbuh optimum di sekitar suhu inangnya berkisar 37 derajat Celcius. Untuk menginkubasi biakan bakteri, suhu inkubator diatur pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua ada konsentrasi ion hidrogen atau pH. Sebagian besar organisme memiliki kisaran pH optimal yang cukup sempit. pH optimal harus ditentukan secara empiris untuk masing-masing spesies. Sebagian besar organisme, neutrofiltrusnya paling baik tumbuh pada pH 6 hingga 8. Meskipun ada beberapa bentuk asidofilik yang mempunyai pH optimal 3 dan lainnya ada, yaitu alkalifil mempunyai pH optimal 10,5. Ketika dibiarkan di laboratorium, bakteri sering memproduksi asap yang biasanya berpengaruh pada pertumbuhan bakteri itu sendiri. Untuk menetralkan asap dan mempertahankan pH, dapat ditambahkan ke dalam media. Pepton dan asam amino bekerja sebagai dakar pada beberapa media pertumbuhan. Lalu ada faktor yang ketiga, yaitu tekanan osmotik dan kekuatan ionik. Faktor-faktor seperti tekanan osmotik dan konsentrasi garam harus dikendalikan dan diperhatikan. Bakteri memperoleh semua nutrisi dari cairan di sekitarnya. Bakteri membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Tekanan osmotik yang tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Organisme yang menaruhkan konsentrasi garam tinggi disebut dengan halofilik, sedangkan organisme yang memerlukan tekanan osmotik tinggi disebut organisme osmofilik. Lalu yang keempat ada oksigen. Banyak organisme adalah oksigen aerob yang secara spesifik memerlukan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Beberapa organisme bersifat fakultatif yang mampu hidup secara aerob maupun anaerob. Dan organisme yang lain adalah oksigen anaerob, yaitu organisme yang memerlukan zat selain oksigen sebagai akseptor hidrogen dan menjadi sensitif terhadap injeksi oksigen. Lalu, faktor pertumbuhan bakteri yang terakhir itu ada zat kimia. Selain air, unsur penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme adalah unsur kimia. Unsur kimia yang penting dalam pertumbuhan bakteri antara lain yang pertama ada karbon, kedua nitrogen, tiga sulfur, dan keempat unsur telumit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan dan kata. Dan terima kasih atas perhatiannya.